Ya, di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, anak sekolah melintasi anak sungai dan juga bebatuan terjal untuk bisa menimba ilmu. Jarak antara rumah dan sekolah mencapai 7 km. Sekolah berharap pemerintah daerah memperbaiki akses jalan menuju sekolah. Keterampilan membaca, matematika, dan sains anak berusia 15 tahun di Indonesia masih di bawah rata-rata. Pada 2020 menyebut, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia merosot ke peringkat ke-96 dari peringkat ke-87 pada 2018. Bahkan berdasarkan data UNDP pada 2020, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada di peringkat ke-107. Anggaran pendidikan kita sudah 550 triliun tiap tahun, tetapi hasilnya menjadi negara yang kualitas pendidikannya salah satu yang terburuk. Kalau ternyata SDM Indonesia baca saja nggak bisa, apakah perusahaan asing itu akan merekrut SDM itu? Halo, selamat siang semua. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menampilkan hasil kerja kelompok kami yang sesuai dengan sila kelima yang mengangkat isu tentang kesenjangan dalam pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zivania Marweta Barat dengan NIM 37203073. Saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Michael Jude Sonda, NIM 672232298, saya sebagai narasumber. Kenalkan, nama saya Pangeran Rifanael Tornata Sagala dengan NIM 602230111, saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Jidi Diasil Saiba dengan NIM 6922022-057. Saya di sini sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Gustaf J. Lemban Gaon, NIM 712023-085. Di sini saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Agasya Muhammad Adani dengan NIM 6722023-139. Saya sebagai host. Perkenalkan, nama saya Desembe Ivana Natalia dengan NIM 292023-104 sebagai host. Perkenalkan, nama saya Vitus Julian Yovin Elgiawan, NIM 6722018-243 sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Hana, NIM 292023-083 sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Nathanael Puan, saya NIM 6722023-087, saya sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Putri Devana Nur Amelia dengan NIM 292023-085 sebagai editor. Selamat siang teman-teman. Pada siang hari ini kita akan membahas kesenjangan sosial dalam bidang pendidikan. Untuk pertanyaan pertama, melihat masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila, menurut pengalaman kalian, masih adakah contoh kasus kesenjangan dalam bidang pendidikan di daerah kalian masing-masing? Kalau menurutku, contoh kesenjangan pendidikan yang ada di daerah saya di Sumatera Utara, terkhususnya di Lubuk Pakam itu, saya merasakan masih banyak sekolah negeri yang dipungut biaya, SPP atau pungutan yang lainnya. Saya sendiri juga berasal dari SMA negeri. Nah, di situ juga saya masih merasakan adanya pungutan biaya SPP. Nah, padahal setahu saya itu kalau sekolah negeri itu tidak ada pungutan biaya apapun karena sudah ada dana operasional sekolah. Jadi itu sudah diberikan semua dari pemerintah gratis, sehingga tidak ada pungutan yang lain. Juga kalau berbicara soal fasilitas dari daerah dengan kota itu sangat berbeda. Mulai dari fasilitas dalam kelasnya itu bisa dilihat kalau sekolah negeri di daerah itu masih sangat buruk atau minim dibanding dari sekolah yang ada di kota. Kesenjangan yang terjadi di daerah saya di Papua Barat, yaitu khususnya di Kabupaten Manokwari Selatan itu masih kurangnya fasilitas pendidikan yang ada seperti gedung sekolah yang memadai, dan juga masih sangat kurangnya akses internet, sehingga anak-anak yang ingin mendapatkan pendidikan yang layak tidak bisa mendapatkan itu. Kesenjangan pendidikan menjadi masalah yang signifikan di kota Salatiga, terutama pada daerah perdesaan dan perkotaan. Faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendidikan menurut saya adalah kualitas pendidikan yang tidak terlalu berkualitas dan sumber daya pendidikan yang tidak memadai di sekolah, serta ketersediaan guru yang tidak terlalu berkualifikasi. Dan faktor ekonomi
yang dipunyai keluarga juga mempengaruhi kesenjangan pendidikan, di mana keluarga dituntut untuk membiayai pendidikan anak mereka. Kasus kesenjangan di bidang pendidikan di daerah Kalimantan Tengah menurut saya yaitu kurangnya fasilitas yang memadai dalam kegiatan belajar mengajar dan pengembangan minat dan bakat siswa. Banyak sekolah di Kalimantan Tengah khususnya di daerah pedesaan yang masih belum memiliki fasilitas yang memadai seperti fasilitas kegiatan olahraga yang tidak layak dan laboratorium sekolah yang belum memiliki alat yang lengkap. Sekarang kita udah tahu contoh-contoh kasus kesenjangan di beberapa daerah melewati 4 narasumber yang ada. Tentang apa saja dampak kesenjangan dalam pendidikan tersebut terhadap masyarakat dalam pembangunan nasional. Kalau dampak yang bisa dirasakan dari adanya kesenjangan pendidikan itu, aku merasa kalau biaya itu menjadi salah satu kunci dari keberlangsungan pendidikan seorang anak. Jadi karena ada biaya SPP tadi di sekolah negeri itu, banyak anak-anak yang jadi putus sekolah dan mereka pergaulannya itu menjadi lebih mengarah ke negatif karena mereka tidak mengerti apa yang menjadi hal yang baik dan buruk yang harus mereka lakukan karena pendidikan sedari kecil itu sudah tidak ada bagi mereka. Nah, jadi kayak lebih ke arah sikap mereka itu sih yang lebih negatif, dalam artian tuh mereka tuh pengangguran dan melakukan banyak seperti kasus-kasusnya tuh kayak merokok dari kecil, terus bisa ke narkoba, terus tawuran, nongkrong malam gitu kan udah termasuk hal-hal yang tidak harusnya dilakukan untuk anak. Nah itu mungkin dampak yang bisa dirasakan. Dampak yang dirasakan anak-anak jadi tidak mendapatkan pendidikan yang layak, fasilitas yang memadai. Ini sangat berpengaruh terhadap sumber daya manusia yang ada. Dampak kesenjangan pendidikan yang ada di daerah saya adalah kualitas pendidikan yang tidak merata dalam siswa, yaitu dari alat-alat buku serta masih kurangnya ketersediaan guru yang mengajar dengan tidak baik. Contohnya dari segi guru yang saat mengajar tidak terlalu fokus ke materi. Dari situ siswa mengetahui atau merasa mereka tidak mendapatkan pendidikan yang sangat baik. Dan juga dari segi-segi alat praktek mereka tidak memadai dari pihak sekolah sehingga berdampak dalam siswa, yaitu mereka harus mengantri untuk melakukan praktek tersebut. Dampak yang dirasakan dari kesenjangan di bidang pendidikan di daerah saya yaitu banyak siswa-siswi yang kurang bersemangat dalam kegiatan belajar mengajar karena bakat dan minat yang mereka miliki tidak tersalurkan dengan baik akibat dari kurangnya fasilitas yang memadai. Menurut pendapat kalian, langkah apa saja yang bisa diambil pemerintah dan masyarakat untuk bisa mengurangi kesenjangan tersebut supaya bisa terpenuhi apa makna dari sila kelima Pancasila? Kalau berbicara soal langkah apa saja, menurut aku ya pemerintah itu mungkin bisa memperbanyak program beasiswa, karena beasiswa ini bukan hanya bisa untuk membantu dalam sektor keuangan bagi seorang anak, tapi juga bisa sebagai penambah wawasan intelektual seorang anak supaya bisa lebih berkembang dan mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Dan juga mungkin pemerintah bisa memberikan dana bantuan untuk masyarakat yang memiliki latar belakang berpenghasilan rendah supaya mereka juga bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan orang-orang yang lainnya. Langkah-langkah yang diambil yaitu pemerintah harus lebih memperhatikan fasilitas yang ada seperti dibangunnya infrastruktur yang lebih layak seperti gedung sekolah yang layak dan berkualitas. Langkah-langkah yang harus diambil menurut saya adalah melakukan analisis mendalam. Contohnya dalam menganalisis data di suatu wilayah atau kelompok-kelompok yang mengalami kesenjangan pendidikan serta meningkatkan lagi kualitas pengajaran yaitu dari guru untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa. Dilakukan pemerintah menurut saya yaitu pemerintah dapat memperhatikan fasilitas dan keadaan sekolah khususnya yang ada di desa agar sekolah yang ada di desa dapat merasakan fasilitas seperti yang ada di daerah perkotaan. Bagaimana harapan kalian ke depannya untuk bisa membangun kembali makna sila kelima Pancasila agar bisa diterapkan dalam masyarakat untuk mengurangi kesenjangan dalam pendidikan di Indonesia? Kalau harapan saya ya mungkin pemerintah bisa lebih menyadari dan peduli terhadap pendidikan di sekolah negeri itu yang masih banyak pungutan biaya kayak tadi itu.
karena banyak oknum yang memanfaatkan biaya tersebut sebagai kepentingan dan keuntungan pribadi. Jadi anak sekolah itu terhalang pendidikannya karena ada biaya di sekolah negeri tersebut. Nah mungkin gara-gara itu jadinya keadilan bagi untuk anak-anak di Indonesia itu menjadi tidak ada, tidak tercapai. Dan itu mungkin salah satu menjadi kesenjangan pendidikan yang ada di daerah saya. Harapan saya mungkin pemerintah harus lebih memperhatikan lagi fasilitas pendidikan yang ada agar kedepannya dapat meningkatkan SDM yang unggul dan berkualitas. Harapan saya dalam kesenjangan pendidikan adalah pemerintah lebih melakukan kesetaraan pendidikan dari desa maupun perkotaan, serta meningkatkan lagi infrastruktur bangunan, serta meningkatkan seperti sarana dan prasarana transportasi untuk membantu pendidikan seorang siswa. Harapannya agar pemerintah dapat memperhatikan fasilitas yang ada di desa dan di kota agar dapat fasilitas yang merata, khususnya di daerah Kalimantan Tengah. Pemerataan pelayanan kesehatan yang masih dikeluhkan sejumlah orang. Padahal, mudahnya akses kesehatan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan. Saya pakai pelayanan BPJS, kayaknya pelayanannya kurang diperhatikan. Ya, kurang baik sebetulnya untuk pelayanan masyarakat yang terutama yang kurang mampu ya. Andai kata pemerintah selama ini gemar-gemor sebetulnya sih ya udah baik, cuma ternyata di lapangan kurang. Berdasarkan pengalaman kalian, adakah kasus kesenjangan dalam kesehatan? Contoh kasus kesenjangan yang ada di daerah Kalimantan Tengah di bidang kesehatan yaitu keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan. Banyak puskesmas yang berada di pedesaan yang masih kurang memiliki fasilitas yang memadai untuk menangani sakit yang lumayan parah. Dan juga banyak puskesmas yang berada di daerah pedesaan yang masih belum memiliki tenaga medis yang cukup banyak, yaitu seperti dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya. Contoh kasus kesenjangan kesehatan di Jawa Tengah di kota Salatiga menurut saya adalah masih kurangnya fasilitas serta alat medis yang memadai di kota maupun di desa. Contohnya di desa masih kurangnya alat medis sehingga pihak desa harus mengharuskan untuk pergi ke kota. Dan contohnya obat-obatan yang kurang merata dalam puskesmas maupun apotek yang ada di desa maupun di kota. Kesenjangan yang terjadi di Papua Barat khususnya di Kabupaten Manokwari Selatan yaitu kurangnya fasilitas kesehatan seperti gedung rumah sakit dan juga masih sangat kurangnya tenaga kesehatan seperti dokter dan lain-lain. Kalau di daerah saya Sumatera Utara, masalah utama itu yaitu kualitas pelayanan. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang kurang dan kemudian alat-alat yang ada di fasilitas kesehatan itu kurang. Juga beberapa fasilitas kesehatan juga tidak melayani 24 jam dan beberapa rumah sakit juga memiliki akreditasi yang berbeda-beda. Apakah dalam kesenjangan kesehatan terhadap masyarakat dan pembangunan nasional di daerah kalian? Dampak dari keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan yang ada di desa, masyarakat yang ada di desa diharuskan pergi keluar kota agar mendapatkan penanganan yang lebih baik. Kesenjangan kesehatan di daerah saya adalah masyarakat tidak mempercayai tenaga kerja di daerah saya yang khususnya untuk di desa. Karena di desa masih minimnya, yang saya bilang tadi adalah masih minimnya alat-alat medis serta obat-obatan, serta masyarakat dihimbau untuk pergi ke kota atau rumah sakit yang ada di luar daerah mereka. Dampak akibat kurangnya infrastruktur yang ada di daerah saya yaitu masyarakat yang ingin mendapatkan fasilitas yang lebih baik, pelayanan yang lebih baik harus pergi ke luar kota untuk mendapatkan fasilitas yang mumpuni. Pak, kesenjangan yang ada di daerah saya mungkin masyarakat lebih susah mengakses fasilitas kesehatan. Misalnya untuk melakukan cek kesehatan itu harus mengambil rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih baik lagi. Kemudian masyarakat lebih susah mengakses jika terjadi keadaan gawat darurat. Misalnya jika ada yang baru kecelakaan, untuk melakukan scanning mereka harus pergi ke luar daerah. Apa saja yang dapat diambil untuk mengurangi masyarakat di daerah masing-masing dalam kesenjangan kesehatan? Pemerintahan dapat meningkatkan fasilitas yang ada di desa agar masyarakat di desa tidak susah-susah pergi ke luar kota agar mendapatkan
perawatan yang lebih baik, dan juga pemerintah dapat melakukan kegiatan layanan kesehatan seperti pembagian obat gratis, pembagian makanan yang bergizi, dan lain sebagainya. Langkah-langkah yang harus diambil pemerintah untuk membangun kesehatan di daerah saya adalah pemerintah harus melihat lagi bagaimana respon masyarakat mengenai kesehatan di daerah mereka sendiri, contohnya di desa maupun di kota dan rumah sakit. Langkah-langkah yang harus diambil yaitu pertama, meningkatkan lagi fasilitas alat medis serta obat-obatan yang ada di rumah sakit, dan yang kedua adalah infrastruktur yang merata dalam desa maupun kota. Langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah yaitu membangun infrastruktur yang lebih baik agar masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik tidak perlu keluar kota lagi. Langkah-langkah yang diambil mungkin yang pertama dari masyarakat itu lebih menyuarakannya lagi kepada legislatif yang melakukan reses. Kemudian pemerintah lebih memperhatikan kesenjangan dari setiap daerah agar setiap fasilitas kesehatan itu dapat memenuhi kebutuhan pasien. Apa saja harapan kalian untuk mengurangi kesenjangan dalam bidang kesehatan? Harapannya, pemerintah dapat memperhatikan lagi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang ada di desa, agar masyarakat di desa dapat merasakan fasilitas dan tenaga kesehatan seperti yang ada di kota. Harapan saya untuk kesehatan yang ada di daerah saya adalah pemerintah meningkatkan lagi segi infrastruktur bangunan serta alat-alat medis, obat-obatan, dan layanan kesehatan yang ada di desa maupun di kota. Harapan saya itu pemerintah harus lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur yang lebih layak agar masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik tidak perlu lagi keluar kota. Harapan saya kiranya pemerintah itu lebih fokus lagi terhadap setiap fasilitas kesehatan di setiap daerah, agar kiranya fasilitas kesehatan itu dapat mencukupi seluruh kebutuhan pasien yang ada di daerah tersebut. Dan kemudian pemerintah juga lebih memfokuskan bagaimana sih pelayanan di masyarakat yang menggunakan BPJS. Menurut kelompok kami, pendidikan yang baik sedari kecil untuk perkembangan intelektual seorang sangatlah penting. Lantas, dari semua contoh kesenjangan yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai uang SPP di sekolah negeri, fasilitas yang tidak memadai di daerah yang memiliki perbedaan dengan fasilitas sekolah di kota, internet yang belum terpenuhi di daerah-daerah terpencil di Indonesia, akses jalan yang rusak sehingga menyulitkan anak-anak untuk pergi ke sekolah, kami berharap bahwa isi dari sila 5 Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa ditegakkan lebih baik oleh pemerintah dan masyarakat. Bisa juga saling membantu agar pendidikan yang adil bisa dirasakan untuk masyarakat di Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil dari contoh kesenjangan di bidang kesehatan yang ada di beberapa daerah yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu kami menyimpulkan bahwa masih banyak fasilitas yang kurang memadai di daerah yang bisa menyulitkan masyarakat, serta akses kendaraan yang kurang terpenuhi di daerah terpencil di Indonesia. Pilihan pemerintah sangatlah diharapkan agar masyarakat yang berada di daerah-daerah bisa merasakan keadilan yang merata dengan apa yang dirasakan di kota. Maka dari itu, sila 5 Pancasila tidak hanya sebagai angan-angan saja, tetapi melainkan masyarakat bisa merasakan keadilan yang setara dengan mendapatkan akses kesehatan yang lebih layak.